Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, baik, saya akan mulai saja. Ini adalah simulasi diskusi pada ruang kolaborasi. Baik, saya akan share screen. Bapak Ibu, apa bisa nampak apa yang saya share? Kelihatan, nampak ya, Bu? kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, kelihatan. Baik, Ya. Bapak dan Ibu. Intinya pada kegiatan kali ini adalah kita mengadakan diskusi pada ruang kolaborasi. Kegiatan forum diskusi dengan peserta dan atau dengan kelompok CGP lain. Kemudian nanti CGP membuat sebuah produk kegiatan berupa poster berisi panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah. Presentasi, poster, dan diskusi bersama fasilitator. Nah, ini adalah nanti langkah selanjutnya setelah membuat prosedur dalam sebuah poster oleh CGP. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa ini adalah modul 1.4 karena saya kebagian dari modul 1.4. Baik, berikutnya. Tujuan dari ruang kolaborasi adalah CGP dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang menumbuhkan murid merdeka. CGP dapat mengambil pembelajaran dari proses kolaborasi dan hasil pekerjaan sendiri. Oke. Kemudian agenda, yaitu kita melakukan pembukaan, kemudian diskusi komponen-komponen yang ada dalam pemetaan pemangku kepentingan. Kemudian umpan balik tugas kolaborasi. Kemudian yang keempat adalah diskusi menyepakati format peta pemangku kepentingan. Kemudian 5 adalah penutup. Untuk kesepakatan bersama, Bapak dan Ibu, mari kita sepakati bahwa CGP dapat memberikan pendapatnya mengenai topik diskusi. Jika ada yang ingin berpendapat dengan bisa raise hand atau chat box. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mengusulkan, kami persilahkan. Sehingga nanti bisa kita tulis di sini. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada tambahan. Oke, bila mana ada tambahan silahkan. Kalau tidak ada, kita pre-memory saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk aktivitas belajar 1, ini berdiskusi dengan CGP. Karena ini ada beberapa aktivitas belajar, sampai 3 kalau nggak salah, untuk materi modul ini. Diskusi kelompok mengenai format, penggalian data, pemetaan pemangku kepentingan yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang menumbuhkan murid merdeka. Tugas CGP adalah tugas kolaborasi membuat rencana format peta pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, bisa dalam bentuk poster. Untuk berikutnya, aktivitas belajar kedua, yaitu forum diskusi. Diskusi melalui virtual dan CGP mengikuti diskusi virtual. Ini forum diskusi kita ini. Untuk yang ketiga, aktivitas belajar ketiga adalah kegiatan mandiri. Pada kegiatan mandiri, CGP mengerjakan tugas individu 3, kemudian membaca artikel mengenai pemberian umpan balik yang efektif, memberikan umpan balik efektif hasil pekerjaan tugas individu 3, mengerjakan tugas individu 4,
Nah, tugas CGP adalah untuk individu 3 membuat peta pemangku kepentingan di sekolah CGP masing-masing. Untuk umpan balik, memberikan umpan balik efektif terhadap hasil tugas individu 3 kepada minimal 3 CGP lain atau selain kelompoknya. Kemudian tugas individu 4 adalah membuat refleksi individu atas proses kolaborasi yang telah kelompok CGP lalui dalam penyelesaian tugas. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan output atau output dari kegiatan ini adalah CGP dapat berdiskusi mengenai komponen-komponen yang ada dalam pemetaan pemangku kepentingan. Kemudian CGP dapat memberikan umpan balik yang efektif kepada hasil tugas kelompok lain. Kemudian masing-masing kelompok CGP dapat menyepakati format yang akan digunakan untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan di sekolahnya masing-masing. Nah, pertanyaan kunci diskusi ini kita langsung mulai saja Bapak Ibu, bahwa apa pentingnya kita mengetahui pemetaan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah apa saja komponen-komponen yang perlu ada dalam pemetaan pemangku kepentingan. Jelaskan hal-hal yang baik pada tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Kemudian jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi pada tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi di Jamboard ini melalui melalui chat room. Oke, saya stop sharing dulu. Chat room saya akan tuliskan. Silakan Bapak Ibu mengisikan kata-kata yang ada di Jamboard tersebut. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Saya akan melihat Jamboard-nya. Ya, dari pertanyaan pertama, silahkan Bapak Ibu. Bentar, Pak. Ya, tuliskan kodenya saja. D berapa, begitu saja. Bisa masuk Bapak Ibu ya? Belum Pak. Saya belum bisa, Pak. Bisa masuk di Jamboard jenengan. Bisa itu Bunda. Yang Harusnya miliknya bisa. Bu Bekti tadi bisa. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa ini saya. Oke, saya ulangi lagi. Keluar tahun. Saya bagikan. Bentar, ini OTW ini. Ini OTW, sebentar. Oke. Akses ditolak. Sudah diganti editor, Pak. Nah, itu diganti editor, Pak, yang bawah. Oh, iya. Pengakses editor, ya, editor. betul. Ya, betul. Ya, selesai. Oh, salin ya. Saya lupa. Coba Ya. Bunda, masuk. Salin link. Berarti buat baru, Pak. Yang itu tadi nggak bisa. Iya. Ya, itu editor, ada Salin. salin link. Ya, Ya. sudah. Kemudian Salin link masuk chat room. Ya. Mana ini chattingnya ya? Nggak Berarti bisa. diulangi, Keluar Pak. Ya. dulu. Keluar dulu, Pak. Oh Ya. iya, makanya. Oke. Silakan. Sama saya kira itu. Silakan. Bisa masuk? Bisa ini. Oke. Bisa. Ya, silakan Ibu. Saya akan lihat. Ya. Oke, saya kira Bapak Ibu waktu hampir 1 menit lagi. Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk diskusi kali ini
Bapak Ibu telah melakukan diskusi secara virtual dengan fasilitator. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Tepat jam 10 menit. Saya kira demikian. Mungkin ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan simulasi ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.